Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Jumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So bagi kalian khususnya pelajar yang baru daring, baru PDR atau belajar dari rumah, membutuhkan materi pelajaran, membutuhkan semangat dalam belajar atau motivasi dan inspirasi dari belajar kalian, wajib subscribe channel ini. Oke, jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan pemberitahuan dari video yang diupdate oleh channel sekolah. Oke, hari ini Kak Dimas akan share di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 1 subtema 3 pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua ini melanjutkan pembelajaran yang lalu ya tentunya. Nah sahabat sekolah, ini masih tentang gerabah ya kemarin, kerajinan. Nah, tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Oke sahabat sekolah, kita lanjut cerita tentang Lani dan ayahnya kemarin ya. Nah, selesai memilih gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah, tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Banyak pengrajin yang sedang bekerja. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada yang sedang mencetak, ada yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi. Ada juga yang sedang mewarnai gerabah-gerabah yang telah kering. Kemudian Lani bertanya, "Pak, bolehkah saya mencoba membentuk gerabah?" Pinta Lani kepada salah satu pengrajin. Kemudian ayahnya menggoda, "Memangnya kamu bisa, Lani?" Ayah, semua kan perlu dicoba. Soal hasil dipikir belakangan, canda Lani. Kalau adik mau mencobanya silahkan. Saya akan dengan senang hati membantu adik. Begitu kata pengrajin. "Terima kasih banyak, Pak," kata Lani. Lani pun mencoba membuat dan membentuk gerabah dari adonan tanah liat yang sudah disiapkan. Pada percobaan pertama gagal. Lani mencoba lagi. Untuk kali ini, Lani lebih berhati-hati. Dia mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh salah seorang pengrajin. Pada percobaan kali ini, meskipun belum berhasil juga, namun sudah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan percobaan yang sebelumnya. Nah, pengrajin pun terus memberikan semangat kepada Lani. Lani pun makin terpacu mencoba dan mencoba lagi. Hingga pada akhirnya, Lani mengalami kelelahan. Namun, Lani belum juga berhasil membuat gerabah yang bagus. Kemudian obrolan pun berlanjut ya. Ini, "Dek Lani, tahukah kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus?" "Ya, karena tangan dan kakimu kurang terampil. Pergelangan tangan dan jari jemarimu masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Nah, adapun kakimu kurang kuat dalam memutar alatnya," jelas pengrajin. "Oh, begitu ya, Pak. Ternyata ada pengaruhnya juga ya kemampuan dan keterampilan tulang dan otot untuk menghasilkan gerabah dengan bentuk yang bagus," kata Lani.
Oh, betul sekali Lani. Dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan. Misalnya, pengrajin yang terampil akan dapat menghasilkan gerabah yang berkualitas dan bernilai seni tinggi. Petani yang terampil akan dapat menghasilkan panenan yang melimpah. Atlet yang terampil akan terus berprestasi. Jelas Ayah Lani. Lani, juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang dilakukan harus kita lakukan dengan benar agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Nah, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, ini memerlukan waktu untuk istirahat. Saatnya bekerja, kita harus bekerja dengan benar. Pada saat istirahat, kita juga harus beristirahat dengan benar pula, kata pengrajin. Nah, coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Kasihan sekali tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa memedulikan waktu untuk istirahat. Sejak muda dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan ya. Dia pengrajin yang rajin dan bekerja keras. Namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya kini tubuhnya menjadi bungkuk, kata pengrajin. Oh, benar sekali Lani. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan sehingga tidak bisa lagi pengrajin bekerja sebagaimana mestinya, tambah Ayah Lani. Nah, sahabat sekolah, dari cerita tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kamu beraktivitas, kita beraktivitas. Ketika bekerja kita harus benar-benar bekerja, tetapi pada saat istirahat kita harus totalitas dalam beristirahat agar otot dan tubuh kita terjaga kesehatannya. Seperti yang terjadi pada kakek tua itu, karena dia kelelahan dan memaksakan, akhirnya pada saat tuanya dia membungkuk, gitu ya. Nah, sahabat sekolah, sekarang saatnya kita mengamati. Kita mengamati macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Nah, kelainan yang pertama yaitu namanya fraktura. Fraktura ini bahasa Indonesianya adalah patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh, dibedakan menjadi dua. Nah, apa itu? Yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Kemudian yang kedua adalah fraktura terbuka. Nah, fraktura terbuka ini adalah patah tulang yang sampai merobek atau menembus kulit atau otot. Jadi, kita ulangi lagi. Patah tulang atau fraktura ini ada dua ya. Yang pertama yaitu fraktura tertutup, yaitu yang tidak sampai merobek kulit. Dan yang kedua yaitu fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang sampai merobek kulit. Gitu ya. Oke, begini ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi ada patahnya. Terlihat ya tulangnya patah. Oke, kita lanjut. Nah, kelainan otot yang kedua yaitu namanya osteoporosis. Osteoporosis ini adalah kelainan otot, kelainan tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang atau sering disebut dalam bahasa Indonesia itu tulang keropos ya. Hal ini karena tubuh ini sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Akhirnya tulangnya keropos. Itu. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, gini. Jadi mengeropos ya. Oke, kita lanjut. Sahabat sekolah, kelainan tulang berikutnya adalah fisura.
bahasa Indonesianya yaitu retak tulang. Nah, fisura ini menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, mungkin sahabat sekolah ada yang pernah melihat atau saudaranya atau bahkan mengalami sendiri kecelakaan. Nah, pada waktu itu mungkin pernah retak tulang. Nah, seperti inilah gambarnya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Ya, sahabat sekolah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang kelainan pada tulang belakang ya. Nah, kelainan tulang belakang ini ada 3 macam. Yang pertama adalah lordosis. Nah, lordosis ini adalah kelainan tulang belakang karena diakibatkan oleh sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang ini melengkung pada daerah lumbalis. Nah, hal ini mengakibatkan posisi kepala ini tertarik ke belakang, jadi melengkung ke belakang. Gambarnya seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua ya, kelainan tulang belakang yang kedua yaitu skoliosis. Nah, skoliosis ini adalah kelainan tulang belakang yang diakibatkan oleh sikap duduk yang salah juga. Nah, tetapi ini bentuknya tulang belakang ini berbentuk seperti huruf S atau melengkung ke arah samping. Nah, ini menyebabkan seakan-akan tulang belakang ini membentuk seperti huruf S menyamping ya. Gitu. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kelainan tulang belakang yang disebut kifosis. Nah, kifosis ini adalah kelainan tulang belakang karena sikap duduk yang salah sehingga badan ini membungkuk, melengkung ke depan, membungkuk ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, jadi ada 3 ya, lordosis melengkung ke belakang, skoliosis membentuk huruf S, dan kifosis membungkuk ke depan. Nah, mungkin sahabat sekolah ini saat ini masih ada yang sikap duduknya salah. Mulai hari ini silakan kita perbaiki ya duduk kita agar tulang belakang kita itu sehat, tidak mengalami kelainan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sahabat sekolah, berikutnya kita berkreasi. Nah, coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas ya, yang tadi telah kita pelajari tentunya, terutama lordosis, skoliosis, dan kifosis. Kemudian amati bentuk tulangnya. Nah, setelah itu kita bisa membuat model sederhana menggunakan tanah liat. Langkah kerjanya sebagai berikut ini ya, 1-6. Yang pertama, kita harus menyiapkan tanah liat dan air. Kemudian yang kedua, mencampur, mengaduk tanah liat itu dengan air. Yang kelima, kita meremas-remas dan menginjak-injak, tetapi jangan sampai encer tanah liat itu. Kemudian lanjut yang keempat, kita membentuk adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Setelah terbentuk, nah, keringkan dan angin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena bisa menyebabkan kerajinan kita yang dari tanah liat itu retak, bahkan pecah. Nah, terakhir setelah kering, berilah warna yang sesuai. Oke, selamat mencoba di rumah ya. Oke, ini adalah percobaan yang bisa kamu lakukan untuk eksperimen atau berkreasi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Sahabat sekolah, berikut ini ada teks bacaan ya. Kak Dimas akan bacakan yang judulnya yaitu posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Nah, kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Pada suatu sore Pak John mengeluh lagi ya tentang sakitnya. Bu Katrin, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saya, namun di bahu dan leher. Apa kemungkinan karena posisi duduk saya yang tidak benar ya, kata Pak John.
keluhan ini sebenarnya juga tidak pernah dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Nah, berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih, misalnya saat duduk menulis. Bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas keseharian kita ini dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk mengetahui kesehatan tulang punggung kita. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi duduk dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Nah, bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Nah, posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Nah, jika diperlukan, lakukan gerakan pergangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung ya, jangan sampai langsung membalik. Nah, sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Nah, memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembapan otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ada yang tidak kalah penting, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Sahabat sekolah, yang terakhir adalah tugasmu. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Dari posisi duduk yang benar tadi, teks tadi, kamu temukan ide pokok masing-masing paragraf. Dibuat seperti ini, silahkan dikerjakan untuk latihan mandiri. Oke sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah video pembelajaran kita hari ini dan bersambung ke pembelajaran berikutnya. Lihat di playlist channel sekolah, kalian akan mendapati playlist atau daftar putar dari setiap tema dan subtema dan akan berkembang, akan diupdate selalu oleh channel ini. Oke, cukup sekian. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.